Oke, halo semuanya dan kembali lagi ke podcast Hujan Deras. Dan di sini kembali dengan gua Genarda dan beberapa teman gua. Di sini ada Adrian, ada Angel, ada Orenzia dan ada Gabriel. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke, ya jadi dan kita di sini bakal membahas topik yang menarik di episode kali ini yaitu tentang body shaming. Dan untuk teman-teman yang bingung apa itu body shaming, gua bakal jelasin apa itu body shaming. Jadi body shaming itu adalah perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Nah dari sini kan kalian udah tahu nih apa sih sebenarnya apa itu body shaming. Dan mungkin kalian bingung kayak contoh nyata dari body shaming itu di next slide kita bakal tunjukin beberapa kasus yang kita dapetin mengenai body shaming. Dan di sini kalian bisa lihat ya dari judul-judulnya. Body shaming itu ada di tengah-tengah kita di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin dari penjelasan tadi dan dari contoh kasus yang udah kita ambil, mungkin dari teman-teman ada yang mau uh, membahas itu mengenai body shaming. Mungkin kita mulai aja dari Adrian ya. Oke, dari gue dulu ya. Oke, kalau mungkin dari gue tuh gue bakal bahas dari kayak um, perspektif Kristen ya. Jadi kayak wawasan teologi gitu. Jadi ada tiga pandangan kalau di Kristen tuh, tiga pandangan dunia pada manusia. Jadi ada trikotomi, dikotomi, sama monisme. Nah, kalau dari Kristen kita lebih ke dikotomi. Berarti kita membahas lebih ke tubuh dan jiwa. Nah, kalau ditanya kenapa, kita bisa mengacu kembali ke Kejadian 2 ayat 7 yang berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dari sini kita tuh udah ya tau lah, berarti kita manusia itu semuanya diciptakan sama, segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu ya kitanya semua sama, setara, dan gak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, kalau balik ke dikotomi tubuh dan jiwa ya itu lebih mengacu ke apa ya, di psikologi itu ada namanya psikosomatis. Jadi kalau kita kena body shaming itu yang kena duluan itu pasti mental kita kan, soalnya kita pasti mikirin, habis itu lama kelamaan kita pikirin terus, kena body shaming lagi ya kita jadi stres, dan lama-lama itu malah berdampak ke tubuh kita secara negatif. Dan kalau kita gituin orang itu udah sebuah bentuk dari kita yang tidak menghargai ciptaan Tuhan. Karena kita kan semua diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kalau itu sih gua tentang body shaming. Oke, kalau menurut gue ya, gue bakal bahas sedikit dari doktrin Allah Tritunggal. Nah, jadi untuk salah satu atribut Allah Tritunggal itu ada namanya atribut moral. Nah, di dalamnya itu terdapat aspek keadilan. Jadi maksudnya tuh kayak Tuhan tuh menciptakan manusia pun dengan adil gitu. Kita diciptain semua sama, segambar dan serupa dengan Allah. Gak ada yang kayak lebih baik ataupun lebih buruk gitu. Nah, kan kita tahu nih bahwa kita tuh semua diciptain sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dengan itu tuh seharusnya kita pun kayak bersikap adil gitu juga gitu kayak sesama kita. Karena Allah sendiri aja sudah memberikan teladan gitu kepada kita dengan Allah bersikap adil, menciptakan semua manusia tuh sama, setara, semuanya tuh benar-benar sama gitu, nggak ada yang satu beda, itu nggak ada. Nah, makanya itu jadi kita sebagai ciptaan yang segambar dan serupa sama Allah tuh ya seharusnya juga memiliki keadilan gitu. Contohnya kita bisa memiliki keadilan itu dengan tidak melakukan body shaming ke teman kita, ke orang sekitar kita, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan kita ngelakuin body shaming nih, kayak kita katain teman kita kayak ih gendut lu, nah itu tuh berarti kita udah nggak mengikuti teladan Tuhan banget, padahal kita tuh segambar dan serupa Allah gitu. Kalau dari gue sih ya kayak gitu. Mungkin dari yang lain? Oke, jadi tadi kita dengar ya dari Jess sama dari Adrian. Jadi itu bener banget teman-teman. Nah, apalagi kalau sekarang gue bakal bahas dari sisi atau dari Imago Dei. Nah, jadi kalau Imago Dei itu ada yang namanya, ini kan udah pernah dengar sih, ada Selem sama Demut. Jadi kalau Selem itu gambar, kalau misalnya Demut tuh rupa. Kalian pasti udah pernah dengar kan? Jadi intinya sama sih semuanya. Kalau misalnya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau misalnya kalian ngejek atau maksudnya kayak body shaming orang, berarti kan kalian merendahkan kayak sama-sama ngejek Tuhan gitu kan, kayak tadi Jess udah ngomong gitu.
Nah, terus kalau misalnya di dalam Alkitab tuh ada banyak contoh-contoh tentang segambar dan serupa dengan Allah. Misalnya ada yang kalau tentang penciptaan manusia itu ada yang di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Terus ada juga yang dari tentang Set sebagai gambar Allah, ada yang dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Jadi walaupun manusia itu emang udah jatuh ke dalam dosa, bukan berarti kita jadi nggak segambar atau nggak serupa sama Tuhan, tapi kita masih segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi kita emang berbeda atau kita lebih berdosa lah ya. Jadi buat kalian juga yang mungkin korban bullying, kalian juga harus tahu kalau misalnya kalian tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang ngerendahin kalian atau kayak body shaming kalian tuh harus tahu kalau misalnya kalian tuh ciptaan Tuhan dan Tuhan tuh menciptakan semua ciptaannya itu dengan baik. Jadi Tuhan tuh pasti kalau kata Jess tadi adil ya. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin ngerencanain sesuatu yang buruk buat kamu gitu maksudnya. Gitu dari aku. Oke, yang diomongin Jess sama Adrian tuh sebenarnya gue sependapat sih kalau manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kayak di mata Tuhan tuh kita semua itu sama, punya kedudukan yang sama. Tapi di sini gue kayak mau bahas dari sudut pandang gender karena biasanya body shaming ini biasanya lebih diutarakan ke perempuan karena perempuan tuh kayak dituntut untuk bisa berpenampilan secara sempurna secara fisik. Akan tetapi ya balik lagi karena kita serupa dan segambar dengan Allah, jadi kita punya kedudukan yang sama, jadi nggak perlulah ada body shaming, kayak nggak perlu kita ngehina satu sama lain karena sama aja kalau kita ngehina orang lain itu sama aja kita ngehina diri sendiri dan juga ngehina ciptaannya itu tuh. Jadi ya dari diri masing-masing belajar untuk mencintai diri sendiri dan juga untuk menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kalau dari gue gitu aja sih. Iya, oke. Jadi thank you. Mungkin dari para pendengar di rumah gitu ya, bisa memahami apa yang kita udah sampaikan dan temen gue juga yang udah sampaikan tadi ya. Dan gue harap dari podcast hari ini, episode kali ini ya tentang body shaming, kayak teman-teman semua bisa mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru, dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan kita semua mengucapkan terima kasih baik kepada teman-teman yang udah hadir dan juga buat teman-teman pendengar di rumah. Dan kita juga meminta maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan thank you semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Dadah. Thank you, bye.